pabrik, karena kami juga lagi mencari sosok untuk bisa mewakili ya dari pabrik kami. Lalu ditawarilah RA. Pada saat itu kita belum bilang oke. Saya bilang nanti deh coba saya ngobrol dulu sama tim markom saya bilang. Lalu hari Kamis tuh MZ datang lagi, dia bawa investor ke pabrik untuk Maklun Kosmetik tadi ya, membicarakan Maklun Kosmetik tadi. Lalu tapi nggak ketemu sama saya, kebetulan ketemu sama suami saya. Terus hari Sabtu itu posisinya tanggal 30 April itu waktu saya mau baksos ke Garut. MZ tuh telepon saya gitu. Jadi pada saat telepon tuh, Bu, ini RA sudah mau nih Bu, sudah oke katanya. Kalau Ibu mau, Ibu DP deh sekarang. Nah posisinya kan pada saat itu sudah libur ya, Lebaran ya, 30 April kan. Jadi deal di angka 1,2 M untuk 3 bulan. Kalau oke, Ibu transfer DP katanya. Artinya kan 50%-nya. Saya bilang nggak bisa kayaknya kalau misalnya pakai M-Banking. Mungkin saya DP dulu sebagai tanda jadi, saya bilang. Makanya saya transfer lah di situ 150 juta gitu. Tapi ya MZ tuh minta cepet-cepet gitu. Jadi tanpa memberikan waktu kita berpikir panjang gitu loh ya. Jadi di sana MZ ini minta transfer ke atas nama, nanti saya bisa memperlihatkan gitu ya, ke atas nama siapa namanya? Sarah ya? Namanya nanti disebutkan ini. Ke atas nama salah satu itu. Jadi dia memberikan nomor rekening rekannya mungkin. Jadi di sana kita ibu transfer senilai 150 juta. Nah beberapa saat kemudian ibu diskusi dulu sama tim. Nah karena tim di hall akhirnya kita minta refund. Nah di kala refundnya lah yang bermasalah sampai detik ini. Jadi ternyata yang saya transfer itu bukan dari manajemennya RA, ternyata adalah teman dari MZ yang sedang berpergian pada hari itu. Gitu ceritanya. Jadi tapi Bu itu bukan manajemennya RA, Ibu transfer ke temannya dia yang lagi pergi tuh pada saat hari itu. Aduh, saya udah gak enak hati kan. Saya langsung WA lagi, Mbak, bisa nggak di refund aja? Saya ngetes sih sebetulnya waktu itu. Bisa nggak di refund, nanti pulang saya liburan, nanti saya transfer semuanya. Saya bilang gitu. Oh ternyata dari situ mulailah masalah, yang over limit lah, yang dia pingsan, dia masuk rumah sakit harus operasi, yang kita dikirim remote lah, apa segala macam pokoknya. Jadi kalau saya bilang kok ribet banget ya ini, saya udah WA sih secara baik-baik. Saya bilang, Mbak, jangan sampai saya nanti speak up loh, saya bilang gitu. Kita kan pengennya menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik, kan kita kenal juga baik-baik. Tapi ya dari situ dia, Ibu nanti saya laporin Polda loh, Ibu ini loh. Jadi banyak sih, ada buktinya, semua ada. Jadi masuk preskon hari ini itu Ibu mengklarifikasi terkait dengan yang kita khawatirkan berita-berita yang nggak nyambung ya. Jadi berita-berita yang nggak nyambung, makanya hari ini Ibu Rizky Ananda mengklarifikasi permasalahan yang ada dari MZ ke Ibu Rizky. Itu mungkin untuk hari ini gitu ya. Kak Rizky, tapi udah ada konfirmasi belum ke RA sendiri apakah benar dia ada terlibat untuk bekerja sama dengan MZ sendiri itu? Tadi kan sudah. Jadi pas transfer dan dia tidak mengembalikan itu, saya mencoba untuk tim markom saya mencoba menghubungi tim markom untuk menghubungi RA gitu kan. Ternyata dari RA itu ada voice note-nya di saya gitu kan, tidak ada hubungan apa-apa tuh. Jadi MZ ini tidak menghubungi RA untuk menjadi brand ambassador-nya dari PT Skinsol Kosmetik Industri. Jadi tidak sepeser uang pun diterima oleh RA. Seperti itu. Jadi artinya kan ini apa gitu kan. Jadi ini uangnya kemana gitu. Dan oh berarti saya, padahal ada WA-nya RA tuh ada. Nanti saya bisa perlihatkan di sini. Ini chat dari RA. Boleh agak diterangin sedikit? Kamera. Transfer aja ke sini kalau memang serius, dia bilang. Jadi pada saat itu ya saya percaya
kalau misalkan dari pihak RA dan ini yang saya transfer, saya tunjukin ketutup nggak ya? Ini jumlahnya saya 2 kali transfer. Yang pertama itu di 100 juta, yang pertama 2 kali transfer ya. Terus yang keduanya ini pakai bank lain itu di 50 juta. Udah ya. Jadi saya sudah konfirmasi, ternyata uang yang saya transfer itu tidak 1 sen pun diterima oleh pihak RA. Itulah kenapa saya mengejar terus pihak MZ gitu kan untuk mengendalikan uang ini, karena terus saya dengar ada masalah yang lain, makanya waduh gimana nih gitu kan, makanya saya harus speak up deh, baru sempat hari ini sih. Kak, ini kan bicara transfer uang dulu ini, kok kakak bisa sih langsung saat dia ngapus kakak minta DP atau pembayaran langsung percaya? Apa yang membuat kakak percaya gitu? Sebelumnya kan MZ juga sudah datang ke kantor ya. Nah, datang ke kantor juga untuk bekerja sama ya. Kita juga semuanya yang berbisnis berarti kita positive thinking lah ya. Kita nggak tahu perbuatan mereka atau apa ya. Waktu dalam perjalanan yang tadi diceritakan Ibu Rizky bahwa di dalam perjalanan itu seperti diburu-buru ya. Kami dalam mau baksos juga hari itu diburu-buru, akhirnya transfer karena wah ini harus hari ini nih ya, biasalah orang minta transfer ya, buru-buru. Nah setelah itu kami juga koordinasi lagi dengan tim. Nah, tim memberikan saran supaya di refund. Jadi apa ya disebutnya ya, karena terburu-buru ini, bukan karena mungkin karena siapa sih yang mau langsung transfer, nggak mungkin lah ya, tapi karena kita juga pingin mungkin dia punya jalur atau apa ya, kita juga mau dong, siapa sih yang nggak mau ya kita bisnis ya, nah akhirnya kita transfer, mungkin itu. Tapi sebelumnya mungkin kenal sosok MZ kan Kak, ada hubungan bisnis apa sebelumnya, atau ini baru pertama kali melakukan bisnis? Jadi gini, 4 tahun yang lalu MZ itu datang ke pabrik kami bersama Lukman ya waktu itu untuk melakukan kosmetik. Cuman kenapa sama saya dan suami tidak di follow up lagi, itu saya dengar dari pabrik A, B, C yang lain pindah pabrik, udah gitu masalah pembayarannya juga nggak bagus, jadi ya sudahlah kita nggak mau melanjutkan hubungan bisnis itu. Gitu. Terlepas dari hal MZ kayak gimana kita nggak ikut campur ya, tapi pada waktu 4 tahun yang lalu itu memang tidak di follow up sama kita. Jadi ya kalau memang oke dia kontraknya, kalau dia nggak jalan ya kita nggak usah kontrak. Akhirnya terakhir datang lagi pas mau lebaran, hari Senin pas mau lebaran. Gitu. Tapi sebelumnya udah tahu track recordnya ya? Sudah sih. Ya kalau di berita-berita mungkin banyak lah ya, tapi kalau bagaimana seseorang cuman ya waktu kemarin itu, waktu hari Sabtu itu memang diburu-buru, jadi kalau misalkan ibu nggak ambil, ini mau kontrak kok sama produk kosmetik lain. Jadi saya kan waktu itu, aduh ini susah juga nih ngejar RA kan, jadi kalau misalkan saya transfer sekarang tanda jadi, nanti saya nggak dapet, kan istilahnya seperti itu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, saya transfer aja dulu, saya bilang gitu kan. Cuman ya taunya dan kita juga nggak berpikir negatif akan terjadi begini, siapa sih, mungkin semua juga berpikirnya positif aja ya, gimana seorang MZ bagaimana, kita juga nggak ini ya, apalagi dia mau berbisnis setelah lebaran ini, timnya investor itu mau berbisnis bersama kita, tentunya kita yakin bahwa mereka mau ini. Nah cuman masalahnya diburu-buru ini kita memang di luar kendali juga sih Mas Sofi itu. Sempat open apa ya, pengaduan ya, buka posko pengaduan atau seperti apa sih? Oke, yang Mbak itu, Mbak Denis. Jadi gini, karena memang ada voice note ya dari RA gitu kan, bahwa Uya juga kena dengan nominal sekian, masalahnya ini, dia bilangnya seperti itu. Saya langsung kepo dong, saya kan lagi di Turki itu kemarin, saya langsung kepo, lihat apa sih masalahnya gitu kan. Oh ternyata masalahnya uang juga gitu. Jadi sebelumnya kita nggak tahu ada permasalahan apa, nggak tahu. Kita tahunya di berita. Jadi, tahunya berita dari juga berita kan? juga bahwa ternyata selain dari pihak kita ada permasalahan dengan pihak lain. Jadi secara dia tahu punya masalah, kita juga nggak tahu. Taunya ya dari berita, sudah ada di Instagram, di media-media sosial dan lain-lainnya. Di situ kita tahunya juga ada permasalahan dengan orang lain. Total yang udah dikembalikan berapa Kak? Kan tadi dia sempat nulis juga pas minta di refund gitu. Iya, pertama sih gini, waktu saya tuh bilang kalau misalkan kamu nggak mau refund, nanti kita akan mempermasalahkan ini ke pihak RA loh, saya bilang gitu kan. Karena kan di sini yang dijual namanya adalah RA. Terus dia baru transfer pertama itu 25 juta.
Terus dia minta uang diambil, sisanya uang diambil ya ke rumah sakit karena saya dirawat katanya di sana mau operasi. Pas ketemu aja sama brimob saya, dia bilang. Jadi saya kirim supir waktu itu sama keponakan saya ke sana. Pertama uang ditransfer 1,5 juta lagi, yang kedua ya 1,5 juta, yang ketiga itu 40 juta, yang keempat itu 10 juta sama uang cash 10 juta. Jadi dicicil nama dianya gitu. Terus masih ada sih beberapa puluh juta lagi. Cuma saya lagi menunggu itikat baik dia. Dari awal tuh kita juga sebetulnya selalu beritikat baik sih sama MZ-nya ya, dengan cara dia juga malah kita sarankan kalau memang over limit bla bla dan lain-lain dia bisa cicil aja. Jadi kita masih tetap secara kekeluargaan sih. Nah, kita sampaikan di Preskom ini supaya tidak ada berita-berita yang berbeda ya dengan di media ya. Makanya kita sarankan Ibu Kiki untuk Preskom supaya cerita aslinya kelihatan. Saat mentransfer dengan dua bank berbeda, apakah saat itu dilakukan secara bersama atau di hari berbeda hari? Yang mana? Yang 25 juta beda Sama. hari, yang 1,5 itu di siang hari, yang 40 sama 10 beda bank tapi di jam 6 sore ada semuanya. Jadi sisanya berapa ya? Sisanya sekitar 65-an lagi sih, 65 juta. Kalau saat yang kakak mentransfer ke dia, Ke dua bank berbeda hari yang sama. di hari yang sama. Iya. Tidak timbul tuh kecurigaan kok bisa bank berbeda gitu atau atas nama enggak. siapa? Atas namanya satu orang, cuma saya transfernya kan ada Oh. limit tuh. Dari di bank yang satu ini 100 juta, kan udah limit kan, nggak bisa lagi, saya pakai bank yang satunya lagi. Sempat nanya nggak kok atas nama ini? Dia Apa? bilang kan tadi di chatnya itu manajemennya Raffi. Oh. RA ya. Iya. Iya. Jadi dia bilang di situ itu manajemennya dari RA gitu. Jadi saya nggak ada kecurigaan. Gimana sih kita nggak akan yakin ya seorang MZ yang memang Dia sama lama ya. bekerja sama di antara selebriti dan lain-lain itu untuk hal yang supaya bisa menyambungkan ya pihak RA dengan kami. Mungkin siapapun mungkin langsung aja ya kan dengan track recordnya dia. Kita kan nggak ada negatif, pikiran kita kan. Salah satu kita nggak negatif thinking itu dia bayar juga waktu itu secara cicil kita terima kok. Jadi nggak ada Malah kita bilang hal-hal juga sih, Mbak, kalau Overlimit, misalkan misalkan. overlimit terus, karena tiap hari itu alasannya overlimit kan. Kalau memang overlimit terus nggak apa-apa, sehari 25 juta aja sampai beres, saya bilang gitu. Tapi ya ada aja sih alasannya, selalu ada gitu. Soalnya berarti udah di refund semua atau Belum. Jadi terakhir itu masih ada sisa. Nah, sisa terakhir handphonenya sudah tidak aktif. Ya saya juga nggak tahu, kita juga belum tahu kenapa nggak aktif, tidak bisa dihubungi dan lost kontak sampai saat ini. Terakhir itu Lebaran H1 ya, Lebaran pertama saya masih kontak sama dia, masih berhubungan chat. Setelah itu udah nggak ada, mati total. Sampai detik ini kita belum ada solusi lagi atau bagaimana. Mungkin melihat situasi aja nantinya. Kak Rizky, ini kan kemarin keluarga sudah mengupdate kondisi beliau sendiri yang notabene sekarang sedang menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Mungkin seperti apa, mungkin sudah ada komunikasi dua arah dengan pihak keluarga MZ atau seperti apa? Kebetulan kan kalau saya sama keluarga baru tadi malam ya, jam 9 malam baru sampai Indo kan. Jadi memang pada hari ini kita langsung konferensi pers di sini, belum ada kontak sama pihak keluarga. Tapi saya sudah lihat sih kemarin, memang kami juga dari pihak keluarga kami juga ikut bersedih ya. Semoga Mbak MZ segera sembuh lah seperti itu ya. Cuman memang kita juga belum nengok ke sana. Tapi keinginan mungkin seperti apa nih, kan juga menjadi korban sementara dari MZ sendiri sedang ada gangguan jiwa, mungkin Mbak seperti apa gitu? Kalau prihatin, kita prihatin lah ya, tapi kalau kita lihat nanti perkembangan persoalan ini bagaimana. Kita kan baru pulang juga, baru nyampe Indo, terus klarifikasi. Nah, kita juga belum tahu nih sampai mau gimana nih perkembangan ke depannya, atau kekeluargaan atau karena yang bersangkutan nggak bisa dihubungin juga kan, dan belum ada yang menghubungin kami juga. Jadi kita klarifikasi aja dulu ya, bahwa persoalannya seperti inilah persoalannya. Karena kemarin ada salah satu media yang saya lihat dia menaikkan berita itu mengambil info-infonya dari story saya di Instagram. Nah, takutnya kan jadi masalah ya nanti di kemudian harinya. Jadi saya waktu kemarin juga sudah minta ke tim markom saya tolong take down deh itu beritanya, soalnya tidak ada konfirmasi apa-apa ke kita, tapi sudah diturunkan sih beritanya.
cukup nih barangkali. Teh, katanya sempat menyerahkan fotokopi KTP RA, benar nggak Teh? Oh, bukan dari pihak kita. Oh, Enggak ada. Bukan. Kalau KTP enggak ada. Kalau KTP nggak ada, cuman dari pihak MZ sudah menulis, tapi ini surat aslinya dari Bandung ya, dari ini. Jadi dia janji tanggal 4 Mei 2022 jam 00.00 jam 12 akan mengembalikan sisanya. Ini terakhir di rumah sakit. Terakhir di rumah sakit ya, cuman kasih ini. Gitu. Kasih perjanjian ini ke supir saya, tapi dari situ besoknya udah nggak ada cerita apa-apa lagi, handphonenya udah mati. Ini tanda tangan langsung sama MZ. Terkait kemarin sempat keluarganya kan juga respon ya, sampai keluarga mereka tuh minta untuk memaklumi segala utang-utangannya, gimana sih? Kalau kita sih nanti mungkin akan menemui mungkin ya dari pihak keluarga, itikat baiknya seperti apa. Memang kan pada saat ini kondisinya MZ sedang ada di RSJ ya, jadi saya juga belum make sure lagi ke sana kan, karena kita juga baru pulang. Nanti coba kita lihat ya itikat baiknya seperti apa. Kalau memang ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin secara kekeluargaan dan kita tidak masuk ke ranah hukum. Tapi masalahnya yang terakhir itu kita tuh malah kita yang diteror gitu loh sebelumnya sama dia, makanya kenapa kita speak up kok jadi galakan dia gitu daripada kita gitu kan ya. Jadi ya mau dilaporin ke Polda lah, nanti Brimob saya datang lah, jangan macam-macam segala macam lah, pokoknya itu ada semua buktinya gitu. Tapi kalau dia baik-baik sih sebetulnya kita nggak mau cari masalah. Ngasih tenggang waktu berapa lama mungkin nggak? Kita tunggu mungkin dari pihak keluarganya dia juga ya. Jadi kan tadi saya bilang sampai saat ini belum ada koordinasi apa-apa sih. Kita juga baru pulang dan kita juga langsung preskon. Nah, mungkin kedepannya nanti kita tahun-tahun kita kasih info lagi mungkin ya. Setelah kita mendapatkan informasi juga dari pihak mereka. Ini masih belum tahu kabar berita ya. Dari kuasa hukum setelah dikonfirmasi semalam menunggu sampai MZ benar-benar pulih dan itu akan semua akan dikembalikan. Ya, nah itu kan nanti itu masalah itu kan nanti kita juga lihat dulu ya. Kita juga harus tahu juga kan. Jadi mungkin nanti ada info lagi kalau kita juga sudah ketemu dengan pihak keluarga atau perwakilan dari mereka. Insya Allah nanti kita sampaikan lagi ke teman-teman. Oke, terakhir dong, ini kan saat ini dia di RSJ nih ya, berarti kan kejiwaannya terganggu. Kalau di kita ini kan kejiwaan itu kan orang bebas dari hukum nih. Apakah ini suatu akal-akalan atau gimana? Nah kalau saya jawab ya, kalau soal kejiwaan dia terganggu itu bukan ranah kami juga sih, karena kami tidak tahu yang menjudge itu dia memang keganggu kejiwaannya dari mana. Kan harus ada badan atau instansi yang terkait yang menyatakan bahwa MZ ini betul-betul ganggu kejiwaannya. Jadi kami nggak bisa jawab juga. Nah, maksudnya tidak bisa menjudge seseorang bahwa dia itu nanti betul-betul ganggu kejiwaannya. Harus jelas juga itu kegangguan kejiwaan itu dari dokter atau dari mana. Ada pihak dokter atau yang lainnya ya, dari pihak yang lain gitu kan, untuk mendeteksi benar nggak gitu loh, karena kan kita mesti ada second opinion ya, nah bisa hanya dari rumah sakit tersebut aja. Untuk membawa ke jalur hukum mungkin Kak masih gimana? Ada rencana mungkin atau? Makanya melihat itikat baik dari keluarga MZ mungkin seperti apa, terus juga kalau misalkan memang tidak ada jalan keluar ya mungkin akan masuk ke ranah. Ya nanti kita hari ini klarifikasi dulu. Nanti setelah nanti perkembangan gimana kita juga diskusi dulu sama pihak lawyer kami. Jadi nanti teman-teman kita preskon lagi. Oke. Ini telepon lagi ya. Oke.